Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang mulia ini. Allah masih memberi kita kesehatan dan kesempatan dapat sama-sama hadir di rumah Allah ini melaksanakan solat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu sampai masuk waktu syuruk nanti insya-Allah taala. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kuliah subuh kita pada kali ini mari kita tadabbur ayat Allah taala yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 45 dan ayat 46 insyaallah. Allah taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Dua ayat. Surah Al-Kahfi ini salah satu surah yang mempunyai keutamaan tersendiri. Maka sangat dianjurkan kepada kita untuk selalu membacanya sekali seminggu. Kapan itu? Malam Jumat sampai hari Jumat. Nabi mengatakan, siapa yang membaca surah Al-Kahfi mulai dari malam Jumat sampai ke hari Jumatnya, adha'a lahu minan nur, Allah beri dia cahaya. Apa maksud cahaya di situ? Apakah kemudian wajahnya bercahaya? Tidak. Tapi Allah Ta'ala beri nur hidayah kepada dia, sehingga selama 1 minggu itu Allah pandu dia dengan nur tadi. Bagaimana membedakan orang yang dapat nur dan tidak? Kalau orang lewat di depan ini, di jalan nih, pasti sama-sama nampak Masjid Nurul Huda. Cuma yang diberi Allah nur matanya masuk datang ke sini, yang tak diberi nur sekadar nampak lewat dia. Saat dikumandangkan azan, telinganya mendengar. Telinga yang diberi Allah nur kemudian terpanggil hadir ke sini. Telinga yang tak diberi nur sekadar terdengar di telinga, tak tergerak hatinya ke sini. Maka surah Al-Kahfi ini surah yang sangat baik kita baca mulai dari malam Jumat sampai hari Jumat. Sebahagian orang tak terbiasa, Ustaz panjang sekali surah Al-Kahfi ini. Beda sama surah Yasin katanya. Beda tipis saja sebetulnya. Cuma Yasin mungkin sudah biasa dari dulu kita baca. Mulai dari kecil kita dah biasa baca surah Yasin. Apapun masalah kita buka Yasin. Ya kan? Sebetulnya tak beda-beda jauh. Yasin 80 lebih sedikit, Al-Kahfi 110. Saya selalu bagi tahu tipsnya begini. Malam Jumat sampai hari Jumat itu kan ada 5 solat. Maghrib malam Jumat 1, Isya, subuh Jumat, zuhur atau Jumat, kemudian asar 5. 110 bagi 5 saja 22. Lepas maghrib malam Jumat, Bapak Ibu baca 22 ayat. Lepas Isya baca 22. Lepas subuh baca 22. Lepas zuhur atau Jumat baca 22. Lepas asar baca 22. Selesai 110. Kalau baca secara direct terus, bagi yang tak biasa dia rasa macam nak pengsan dia. Tak biasa dibaca, tak habis-habis nih katanya. Maka tipsnya begitu. Okey. Dalam surah Al-Kahfi ini Allah menjelaskan ada 4 kisah yang tak pernah disebut dalam surah lain. Ya, ada 4 kisah Allah Ta'ala sebut, tak pernah Allah sebut dalam surah yang lain. Karena kisah dalam Al-Quran itu biasa Allah sebut berulang. Kalau Bapak Ibu membaca misalnya kisah Nabi Adam, dalam surah Al-Baqarah ada Allah Ta'ala
sebut. Dalam surah Al-A'raf ada Allah Ta'ala sebut. Dalam surah-surah yang lain pun ada Allah Ta'ala sebut. Tapi dalam surah Al-Kahfi ini ada spesial 4 kisah yang hanya Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi. Pertama, kisah Ashabul Kahfi hanya disebut dalam surah Al-Kahfi saja, tak kita temukan dalam surah-surah yang lain. Yang kedua, ada kisah Sahibul Jannatain, pemilik 2 kebun yang sombong, hanya Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi. Yang ketiga, ada kisah Nabi Musa dengan Khidir. Kisah Nabi Musa banyak disebut dalam berbagai surah, tapi segmen antara Musa dengan Khidir itu hanya disebut dalam surah Al-Kahfi, ya. Kemudian yang keempat, kisah Raja Zulqarnain hanya disebut dalam surah Al-Kahfi. Keempat-empat kisah ini menggambarkan fitnah yang akan selalu terjadi. Kisah Ashabul Kahfi itu menggambarkan fitnatuddin, fitnah agama. Fitnah agama ini akan selalu ada. Orang-orang yang beragama akan diintimidasi, akan ditekan, akan dikucilkan, dan lain-lain sebagainya. Ini akan terulang sepanjang masa sampai hari kiamat, sebagaimana dialami Ashabul Kahfi. Yang kedua, fitnatul mal, fitnah harta. Ini akan berulang sepanjang masa. Orang-orang yang berharta, mereka diuji dengan kesombongan, ya, maka tak mudah untuk menyelamatkan diri dari situ. Yang ketiga, fitnah ilmu. Ini kisah antara Musa dan Khidir. Musa kan hendak belajar kepada Khidir. Fitnah ilmu ini pun akan senantiasa ada. Dan yang terakhir, kisah Raja Zulqarnain, itu fitnah kekuasaan. Ini akan selalu ada. Bagaimana cara menghadapi ini? Cara menghadapinya Allah beri panduan surah Al-Kahfi. Maka Nabi mengatakan, man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi, siapa yang hafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi, usima minad dajjal, seandainya dajjal keluar dia selamat, ya. Seandainya dajjal keluar dia selamat. Dajjal itu Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, itu salah satu fitnah paling besar di dunia ini. Maka setelah kita tasyahud, Nabi mengajarkan kita supaya berdoa meminta perlindungan dari fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4, salah satunya Dajjal. Orang yang hafal surah Al-Kahfi, difahami maknanya, diamalkan dalam kehidupan, seandainya Dajjal keluar dia selamat, kata Nabi. Maka ini benteng yang luar biasa. Kalau dulu Ashabul Kahfi lari ke dalam kahfi gua, maka kita sekarang supaya selamat dari fitnah, larilah ke kahfi Quran. Saya ulangi sekali lagi, mungkin ada yang tidak nyambung. Dulu Ashabul Kahfi ketika ditekan mereka oleh penguasa yang zalim, yang tak beriman kepada Allah, itu lari ke Al-Kahfi, gua. Al-Kahfi itu artinya gua. Kita sekarang tidak perlu lari mencari gua, larilah ke Al-Kahfi, gua yang Allah sudah buat di dalam Al-Quran. Saya tahun 2017 alhamdulillah sudah selesai menulis tafsir surah Al-Kahfi dan disebarkan di Malaysia. Baik, kita masuk kepada ayat 45 saja, ya. Kita coba tadabbur ayat Allah Ta'ala ini. Allah mengatakan, wadrib lahum mathalal hayatid dunya, buatlah kepada mereka wahai Muhammad perumpamaan kehidupan dunia. Bagaimana perumpamaan kehidupan dunia itu? Kama in anzalnahu minas sama. Perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air yang turun dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, kemudian tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian tumbuhan yang ada di bumi jadi bercampur, jadi menyatu. Kenapa? Karena ada air tadi menyatukan mereka.
fa asbaha hashiman, kemudian dia menjadi kering, tadhruhur riyah, kemudian datang angin bertiup, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah kuasa atas tiap-tiap segala sesuatu. Ayat ini merupakan ayat perumpamaan. Jadi dalam Quran itu ada ayat-ayat perumpamaan, dan biasanya tidak mudah memahami ayat-ayat perumpamaan. Ya, tak mudah memahami ayat-ayat perumpamaan. Maka Allah mengatakan dalam surah Al-Hasyr, wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Demikianlah kami membuat perumpamaan-perumpamaan kepada manusia supaya mereka berfikir. Maka untuk memahami ayat-ayat perumpamaan itu memerlukan pemikiran yang mendalam, yang kritis, barulah kita bisa memahami maksud perumpamaan Allah itu. Ya, baik. Mari kita lihat ayat Allah ini. Allah mengatakan, wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Buatlah kepada mereka perumpamaan kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini seperti apa perumpamaannya? Kata Allah, kamain, seperti air. Lalu pertanyaannya, di mana titik temu kehidupan dunia dengan air? Kalau kita tak faham ini, maka kita tidak akan faham ayat Allah ini. Kita kan harus mengetahui persamaan antara dua hal yang diperumpamakan. Kalau kita tidak faham dua hal yang diperumpamakan atau hubung kaitnya, persamaannya, maka kita tidak akan faham. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan wajahus syabah, sisi persamaannya. Jadi pertanyaannya di sini, apa sisi persamaan antara kehidupan dunia dengan air? Mungkin Bapak Ibu boleh berfikir sebentar, apa ya persamaan kehidupan dunia dengan air ini? Kalau kita tidak ketemu ini, maka susah kita memahami ayat ini. Itu tadi saya sebut, ayat-ayat perumpamaan dalam Quran itu memerlukan pemikiran yang agak mendalam. Ya, sama halnya seperti pada awal surah Al-Baqarah, Allah membuat perumpamaan orang munafik. Kata Allah, mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan orang munafik itu, kata Allah, seperti orang yang menyalakan api. PR-nya di situ mencari persamaan orang munafik dengan orang yang menyalakan api, dan itu tidak mudah, perlu kajian yang lebih mendalam. Baik, mari kita lihat kenapa Allah samakan kehidupan dunia dengan air. Ini Allah sebut dua kali dalam Al-Quran. Satu dalam surah Al-Kahfi, satu lagi dalam surah Yunus. Allah mengatakan, innama mathalul hayatid dunya kamain. Perumpamaan kehidupan dunia itu hanya seperti air, kata Allah. Baik, di mana sisi persamaan atau wajahus syabah antara kehidupan dunia dengan air? Baik, kita lihat yang pertama. Innama syabbaha ta'ala ad-dunya bil ma' li'anna al-ma'a la yastaqirru fi mawdi'in kadzalika ad-dunya la tabqa 'ala wahid. Yang pertama, air itu tidak pernah menetap di suatu tempat. Begitu juga dengan kehidupan dunia. Ini sisi persamaannya. Air kita buat bendungan sebesar-besarnya pun, dia tidak akan pernah menetap di situ. Kalau dia sudah penuh, dia akan mengalir. Begitulah dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini tidak menetap dalam satu tempat, tidak akan menetap dalam satu keadaan. Kita akan mengalir sebagaimana air mengalir. Mohon maaf,
Dulu asalnya kita dari air mengalir dari ayah ke ibu. Setelah itu kita tinggal di alam rahim. Dari nutfah. Nutfah berubah menjadi alaqah. Alaqah berubah menjadi mudghah. Diberi Allah tulang. 9 bulan dalam kandungan. Lahir kecil. Tidak bisa berjalan. Tidak bisa makan sendiri. Tidak bisa bercakap. Tidak bisa ngapa-ngapain. Mengalir, bertumbuh, membesar sampai seterusnya. Dulu tak bisa berlari, sekarang bisa berlari. Melompat-lompat pun bisa. Tapi itu tidak berhenti juga. Dari yang bisa berlari kemudian berubah, berjalan pun jadi susah. Mungkin orang-orang tua kami yang sudah berusia, ya, dulu bisa main bola, sekarang buru-buru main bola, berjalan pun susah, ya kan? Bangkit pun selepas duduk susah. Duduk tu mudah, bangkit dari duduk tu susah, ya kan? Kenapa? Begitulah kehidupan dunia ini mengalir. Sampailah nanti ke hujungnya selesai kehidupan, ya. Jadi ini sisi persamaan pertama antara kehidupan dunia dengan air. Air itu tidak pernah menetap di satu tempat. Begitu juga dengan kita, akan berpindah-pindah tempat. Dulu di alam ruh, ruh kita ada alam ruh, ya, masuk kemudian ke alam rahim. Alam rahim masuk kemudian ke alam dunia. Alam dunia nanti akan masuk ke alam kubur. Alam kubur akan pindah pula ke alam akhirat. Tidak akan pernah menetap. Maka di dalam hadis Nabi membuat perumpamaan lain, bahwa kita hidup di dunia ini seperti orang yang bermusafir. Orang bermusafir itu dia berjalan melalui destinasi demi destinasi menuju destinasi terakhirnya. Destinasi terakhir kita hanya 2. Imma surga atau neraka. 2 ini saja destinasi terakhir kita. Ya. Jadi itu sisi persamaannya yang pertama. Sisi persamaannya yang kedua, wali annal ma'a la yastaqimu ala halatin wahidatin kadzalika dunya. Air itu tidak tetap dalam satu keadaan, begitu juga dengan dunia. Air bening begini, tapi kalau kita campur dengan susu putih dia akan jadi putih. Kita campur dengan kopi dia akan jadi kopi. Campur dengan teh dia akan jadi teh. Tidak pernah menetap keadaannya. Selalu berubah. Begitu juga dengan kehidupan dunia. Kita hidup di dunia ini pun tidak tetap. Ada masanya kita di atas, ada kemudian masanya kita di bawah. Ada masanya kita kuat, ada masanya kita lemah. Ada masanya kita disayang, dihormat, disanjung, dipuja dan dipuji. Ada masanya kita dicela, dihina, direndahkan. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Selalu silih berganti Allah buat. Orang Nusantara membuat perumpamaan hidup seperti roda. Satu perumpamaan yang sangat tepat, tidak pernah menetap. Begitu dengan kehidupan dunia. Sebagaimana air tidak tetap keadaannya, kadang berubah menjadi kuning, kadang jadi hitam, kadang bening dan lain sebagainya. Begitu jugalah dengan kehidupan dunia. Jadi hidup di dunia ini penuh dengan pancaroba, tidak ada yang tetap, ya. Orang selalu menginginkan sesuatu yang tetap, padahal tidak ada yang tetap di dunia ini. Selalu pasti akan berubah, ya. Itu persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga, kenapa Allah Ta'ala umpamakan kehidupan dunia dengan air? Wali annal ma'a la yaqdiru ahadun ayyadkhulaha wa la yabtalla kadzalika dunya
la yaslamu ahadun dakhalaha min fitnatiha. Air kalau kita masuk menyelam ke dalamnya pasti basah. Ya. Begitu jugalah dengan dunia. Kalau kita menyelam ke dalam kehidupan dunia ini, kita tidak mungkin selamat dari fitnah dunia. Kalau kita menyelam pasti basah. Kalau kita menyelam terhadap kehidupan dunia ini, pasti tidak akan selamat dari fitnah-fitnah dunia. Semakin dalam kita menyelami kehidupan dunia ini, semakin banyak fitnah-fitnah yang akan muncul. Sebab itulah kita diajarkan supaya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan dari fitnah-fitnah dunia. Baik, persamaan yang terakhir. Wa li anna al-ma'a idza kana biqadarin kana nafi'an munbitan wa idza jawaza al-miqdar kana darran muhlikan. Air kalau kita ambil dengan kadar yang secukupnya, maka dia bermanfaat. Kalau kita ambil dengan kadar yang berlebihan, maka dia akan membinasakan. Ke rumah kita kalau kita tarik satu pipa, saat kita perlu kita buka kerannya, tidak perlu kita tutup, itu manfaat. Tapi kalau kita alirkan ke rumah kita pipa besar, itu celaka. Rumah kita bisa hanyut. Ya, penghuni rumah bisa binasa semua. Air kalau kita tarik ke sawah kita dengan kadar secukupnya, manfaat, subur sawah, hasilnya banyak. Tapi kalau kita alihkan sungai sepenuhnya ke sawah, sawahnya pun innalillah. Begitu juga dengan dunia. Kalau dunia ini kita ambil dengan kadar yang sepatutnya, manfaat. Tapi kalau sudah serakah, diambil dengan jumlah yang berlebih-lebihan, maka dunia itu bisa membinasakan kita. Sudah banyak contoh. Dalam surah Al-Kahfi ini Allah ada menjelaskan kisah yang saya sebut tadi. Ada seseorang, dia punya 2 kebun. Kebun ini subur betul. Hasilnya tidak pernah mengecewakan. Selalu banyak. Musim ini banyak, musim depan semakin banyak, musim depannya lagi semakin banyak. Apa yang terjadi? Ternyata itu membuat dia sombong. Sehingga dia berkata kepada seorang temannya yang miskin tapi beriman, ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafara. Hartaku lebih banyak dari hartamu. Ya, ucapan kesombongan dia, hartaku lebih banyak dari hartamu, pengikutku lebih banyak daripada pengikutmu. Di ujung cerita apa yang terjadi? Allah Ta'ala menghancurkan, membinasakan seluruh kekayaannya, sehingga dia membalik-balik tangan dia begini sebagai isyarat tidak ada lagi apa-apa yang dia miliki. Qarun juga begitu. Qarun bukan main kayanya. Allah Ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran. Itu pula membuat dia jadi sombong. Ketika ditanya Qarun, wahai Qarun, dari mana engkau mendapatkan kekayaan yang banyak ini? Qarun menjawab, innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat harta kekayaan ini karena ilmuku, katanya. Dia tidak mengatakan bahwa itu karunia dari Allah. Dia mengatakan karena ilmuku. Bagaimana kisah Qarun? Sampai hari ini Qarun image-nya buruk. Kayanya dia, kalau orang menggali tanah ketemu barang, orang bilang harta karun ini, katanya. Padahal Qarun itu tidak hidup di sini. Tapi saking kayanya dia, kalau orang menggali tanah sekarang lalu dapat harta di situ, dia mengatakan itu harta Qarun. Padahal mungkin harta nenek moyang kita zaman dulu. Tak ada bank, dia gali tanah, dia simpan di situ. Ya kan?
Jadi itu juga persamaan dunia dengan air. Air kalau diambil dengan ukuran yang secukupnya manfaat. Dunia juga begitu. Kalau diambil dengan ukuran yang sepantasnya, dia akan bermanfaat. Kalau sudah berlebih-lebihan, serakah, keran itu sudah besar, pengen dibuka lebih besar lagi, itu bisa menenggelamkan kita, bisa membinasakan kita. Inilah beberapa persamaan kenapa Allah umpamakan kehidupan dunia itu seperti air, ya. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in, seperti air. Air apa? Anzalnahu minas sama, air yang kami turunkan dari langit. Maksudnya air hujan. Di sini dikatakan as-sama. Apakah air itu turun dari langit? Kalau kita naik pesawat, itu kan di atas tidak hujan. Pas mau turun ke bawah hujan. Quran mengatakan hujan dari langit. Faktanya dari awan. Apakah kemudian Quran ini tidak benar? Tidak begitu. Kata as-sama dalam Quran itu tidak selalu merujuk kepada langit yang 7 lapis. As-sama itu boleh merujuk kepada semua yang di atas, termasuk awan, posisinya kan di atas. Itu boleh disebut dengan as-sama. Jadi kata as-sama itu tidak melulu dimaknai dengan langit yang 7 lapis itu, tetapi juga boleh dimaknai seluruh yang ada di atas itu dimaknai dengan langit. Kita sendiri mengatakan langit-langit. Kenapa? Posisinya di atas. Ya. Seperti air yang turun dari langit ke bumi, tentu turunnya ke bumi, bukan ke planet lain, ya kan? Fakhtalata bihi nabatul ard, lalu bercampurlah biji-bijian yang ada di bumi ini sehingga tumbuh. Ini salah satu proses bagaimana tumbuhan itu kemudian tumbuh. Maka setelah hujan itu turun, biasanya tanah yang tandus, yang kering itu mulai menghijau. Beberapa seminggu yang lalu saya suruh tukang rumput motong tanah. Baru seminggu, minggu ini kan agak hujan, agak sering hujan. Semalam saya lihat sudah hijau lagi. Lalang tu sudah tumbuh kembali. Kenapa? Hujan. Ya kan? Apa hubungannya dengan kehidupan kita? Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan begini, langit dan bumi itu ibarat suami istri. Seperti suami istri. Langit itu seperti suami, bumi ini seperti istri. Kenapa? Langit menurunkan hujan ke bumi, kemudian bumi menampungnya, lalu bumi melahirkan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat. Mohon maaf, suami juga begitu kepada istri, ya. Suami juga begitu kepada istri. Dia menyiram istrinya, mengandung, kemudian melahirkan anak. Jadi ini persamaannya. Hujan yang turun dari langit ke bumi, bumi kemudian melahirkan tanaman, ya. Kita hidup di dunia ini berasal dari ayah kita, sperma dari ayah masuk ke dalam ibu, mengandung, kemudian kita lahir. Ini persamaannya. Kemudian Allah mengatakan, fa asbaha hashiman, tanaman yang sudah tumbuh tadi kemudian jadi kering. Yang menarik di sini Allah tidak sebut dia tumbuh, menghijau, berbuah dan sebagainya. Langsung Allah Ta'ala potong cerita itu dengan mengatakan fa asbaha hashiman. Kemudian tanaman yang hijau itu menjadi kering. Kita lihat tumbuhan saat dia masih hidup bagus, menghijau, daunnya hijau. Tapi nanti lama kelamaan dia akan kering. Dia akan berubah warna dari hijau menjadi coklat. Setelah itu apa yang terjadi? Tathruhur riyah, datang angin bertiup, maka jatuhlah dia. Begitulah kita hidup di dunia ini, ya.
Hidup di dunia ini ibarat hujan yang turun dari langit, kemudian menumbuhkan tanaman, tumbuh hijau, tapi tak lama dia menjadi kering. Dia menjadi kering. Tak lama setelah itu datang angin bertiup, jatuh, selesailah ceritanya. Begitulah kita. Kita tumbuh dulu imut-imut, kecil, disayang, ditimbang, membesar, semakin lama semakin kering. Manusia ini pun semakin lama semakin kering. Ya. Mohon maaf, dulu kulit mungkin masih kencang. Ya. Sekarang ya berubah. Jawab sendirilah, ya kan? Saya pun nanti akan begitu. Kalau panjang umur semua akan begitu. Ya. Rambut dulu hitam, sekarang berubah warna. Ada yang tetap hitam, dia tidak rela dia melihat putih. Pergi dia ke salon, tolong kasih cat yang hitam tu katanya. Tidak rela dia melihat ada warna-warna putih di kepalanya. Ya, saya umur 31 aja sudah ada uban juga, tapi belum banyak. Ya, jadi begitu. Lama kelamaan datanglah angin bertiup, diumumkanlah dari masjid, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Selesailah kehidupan kita. Daun tadi yang jatuh tu dikumpulinlah, dibakar, selesailah cerita dia. Kita pun datang angin bertiup, meninggallah kita, dibawa ke dalam kubur, selesailah cerita kita. Dulu disanjung, dipuja dan dipuji, sekarang orang hanya mengatakan almarhum. Sudah selesai ceritanya, tidak ada lagi. Begitulah perumpamaan kehidupan dunia. Ayat Allah Ta'ala ini menggambarkan bahwa kehidupan di dunia ini hanya kehidupan yang sekejap. Maka Nabi mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Mayoritas umur umatku itu antara 60 sampai 70. Tuan-tuan yang ada di usia-usia ini jangan tersinggung dengan hadis Nabi ini. Ustaz ni menakut-nakuti pula katanya. Awak lagi di situ sekarang ni Ustaz ni. Tidak, ini Nabi SAW mengatakan begitu. Ada yang kurang, ada yang lebih, tapi tak banyak. Biasanya di antara sinilah. Boleh survei tiap hari keliling Pekanbaru, tanya kalau ada pengumuman meninggal, berapa umurnya Pak? Biasanya antara itulah 60 ke 70. Maka pemerintah tu kalau sudah masuk 60 dipensiunkan sama dia. Udah tidak layak pakai lagi. Rehat-rehatlah di rumah katanya kan. Ya. Biasanya di situ tidak lama. Lebih lama kita di bawah tanah, di dalam tanah daripada di atas tanah ini. Ya. Lebih lama kita di bawah tanah daripada di atas tanah. Di atas tanah ini Nabi sendirilah hanya 63 tahun. Di bawah tanah Nabi sudah berapa lama? 1000 tahun lebih. Maka jangan songong waktu di atas tanah nih. Ya kan? Jangan sombong, jangan angkuh, jangan durhaka. Sebentar saja kita di atas bumi ini, lebih lama kita lagi di bawah bumi. Tidak percaya, pergilah tengok kubur-kubur yang lama tuh. Tahun berapa dia meninggal? Kita lahir dia sudah meninggal. Belum lahir kita dia sudah meninggal. Sampai sekarang masih di situ lagi. Sebentar lagi kita akan menyusul ke sana. Hanya itu. Baik, kita teruskan satu ayat lagi. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah kuasa atas tiap-tiap segala sesuatu. Baru kemudian Allah mengatakan, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-malu wal banun, harta dan anak-anak. Zinatul hayatid dunya, dia adalah perhiasan kehidupan dunia.
Ya, kita sambung sedikit lagi ya, karena pas baru waktu syuruk ya. Kita sambung sekitar 5 menit lagi insyaallah. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu hanya perhiasan dunia. Perhiasan maksudnya apa? Ya, kita berhias dengan itu, kita mempercantik diri dengan itu, kita memperindah hidup dengan itu. Ya. Harta dan anak-anak, dua ini biasa yang orang banggakan. Pertama harta, yang kedua anak. Maka kalau berjumpa dia cerita pasal harta atau cerita pasal anak dia. Kadang-kadang bosan juga kita mendengar. Pantang jumpa dia cerita pasal anak, cerita pasal anak aku yang di Jakarta tu dah begini-begini, anak aku yang di Jawa dah begini, anakku yang di luar negeri sudah begini. Pokoknya cerita anak lah kerja dia. Bosan kita mendengarkan, seolah-olah dia saja yang punya anak, orang lain juga punya anak. Kenapa jadi begitu orang? Karena ini perhiasan dunia. Kalau dia tidak menghiasi dirinya dengan harta, dia akan menghiasi kehidupan dunianya dengan anak. Dua ini saja yang dibanggakan. Harta anak, harta anak, harta anak. Ya. Ini tentu harta dan anak yang hanya digunakan untuk berbangga-bangga dengan kehidupan dunia. Kalau harta dan anaknya ini diarahkan untuk kebaikan, maka bukan sekedar perhiasan dunia, harta bisa menjadi investasi akhirat. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wabtagi fima atakallahu daral akhirah. Carilah kebahagiaan akhirat itu dengan harta yang Allah beri kepadamu. Anak juga begitu. Anak juga bisa menjadi investasi akhirat bagi kita kalau dididik menjadi anak-anak yang soleh. Ya, ini yang dimaksudkan dalam ayat ini, harta dan anak-anak yang hanya digunakan untuk berbangga-bangga. Karena ada orang memang dia punya harta, punya anak yang hebat-hebat hanya untuk berbangga-bangga. Hartanya tidak digunakan untuk kebaikan, anaknya juga tidak diarahkan untuk kebaikan, hanya untuk berbangga saja. Maka Allah mengatakan wal baqiyatus shalihat, sedangkan al baqiyatus shalihat itu lebih baik di sisi Tuhanmu dari sisi pahalanya dan lebih baik untuk diharapkan. Apa itu al baqiyatus shalihat? Al baqiyatus shalihat, ada ulama mentafsirkan berdasarkan hadis Nabi, bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya. Ada juga riwayat yang mentafsirkan al-baqiyatus shalihat itu adalah zikir, tasbih, tahlil dan takbir. Ada juga riwayat dari Ibnu Abbas menjelaskan bahawa maksud al-baqiyatus shalihat itu salat 5 waktu. Tapi tafsiran yang lebih tepat adalah semua amal-amal saleh yang kita lakukan itu lebih baik dan lebih diharapkan daripada harta dan anak-anak yang hanya digunakan untuk berbangga-bangga dalam kehidupan dunia. Sebanyak apapun harta yang orang miliki, kalau hanya digunakan untuk berbangga-bangga hidup di dunia ini, itu kalah dengan satu amal kebaikan yang dilakukan. Maka misalnya Nabi mengatakan, raq'atani qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sunnah yang dikerjakan sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan semua isinya. Ya, al-baqiyatus shalihat. Apa maksud al-baqiyatus shalihat ini secara bahasa? Kata al-Imam Thahir Ibnu Ashur adalah amal-amal kebaikan yang kekal pahalanya. Baqiyat itu kan artinya kekal. Orang Malaysia menyebut sisa itu baki. Kita kalau kita tengok handphone kita biasa kita lihat sisa pulsa Anda. Kalau di sana dia sebut baki kredit Anda. Baki itu berasal dari bahasa Arab. Maka orang Melayu dia bersyukur. Orang Melayu semua pandai bahasa Arab.
walaupun beberapa perkataan atau banyak perkataan, ya, karena banyak diambil dari bahasa Arab seperti baki. Jadi kalau harta dan anak-anak tadi kalau cuma digunakan untuk berbangga di dunia ini, dia tak kekal. Dia tak kekal. Tapi amal kebaikan yang dilakukan, pahalanya kekal dari dunia sampai ke akhirat. Sekecil apapun kebaikan kita lakukan, pahalanya kekal sampai ke akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil zarrah pun kebaikan itu dilakukan, maka akan diperlihatkan Allah, akan dibalas Allah, akan diberi Allah ganjaran nanti di akhirat. Apa maksud zarrah itu? Zarrah biasa disebut orang dengan biji sawi, tapi saya tak jumpa penjelasan ulama mengatakan bahawa zarrah itu biji sawi. Yang saya jumpa, zarrah itu sebutan untuk semut yang sangat kecil pada masa dulu. Jadi disebut zarrah itu adalah menggambarkan sekecil apapun kebaikan yang dilakukan, pasti akan diberi Allah Ta'ala nanti ganjarannya. Baik, mungkin itu saja kuliah kita pada subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dapat kita fahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang baik dari Allah Ta'ala, segala yang kurang dari saya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.